Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom komunitas IPM yang terkasih. Rekan saya Haryanto Kandani di dalam bukunya sering menyebutkan ada perbedaan antara seorang achiever dan seorang loser. Tentang hal itu pasti ada perbedaan mental antara achiever dan loser. Pak Haryanto sering mengangkat tema-tema tentang achiever dan loser. Seorang achiever bukanlah seorang yang berani melakukan banyak eksperimen untuk menjadi sukses. Setiap kali gagal dia akan selalu bangkit kembali, dan kebangkitannya itu disertai dengan pengetahuan baru akan formula kesukses orang loser. Setiap kali mengalami kegagalan akan berkata, benar kan? Sudah aku bilang ini akan gagal, dan dia akan terjebak untuk tidak berani bangkit kembali. Dia tidak belajar apa-apa tentang kegagalannya. Bahkan kegagalan itu membuat pengalaman traumatis sehingga dia akan menyerah begitu saja. Sungguh sangat sayang, pengalaman yang begitu mahal, begitu berharga tidak dimanfaatkan untuk suatu motor kesuksesannya. Dia tidak bisa merobos keterbatasan, dia tinggal selangkah lagi dapat berhasil. Dia tidak bisa melihat itu, bahwa rintangan itu memang harus diatasi dan dia akan melewatinya. Dia menyerah di perjalanan awalnya. Begitu sayang, begitu luar biasa kegagalan seorang loser. Sedangkan seorang achiever, dia selalu percaya dia pasti bisa menerobos setiap kesulitan-kesulitan yang ada, dan kesulitan itu adalah memang jalan yang harus dilewati untuk mencapai keberhasilan dia yang sudah semakin mendekat. Komunitas IPM yang berkemenangan, ketahuilah, orang sukses itu tidak selalu dimulai dari orang tua yang kaya, orang yang pandai, justru banyak orang pandai yang gagal karena pengetahuannya. Semakin dia tahu semakin banyak, dia tidak berani mencobanya. Kedua orang tua saya adalah anak orang kaya, tetapi mereka tidak masuk golongan orang sukses. Kemiskinan membuat mereka bercerai. Justru banyak pengusaha sukses adalah orang-orang biasa, bukan orang pandai yang tidak tahu akan risiko yang akan terjadi untuk apa yang dia lakukan, sehingga dia berani melangkah, dan apabila dia jatuh karena faktor risiko itu, dia bisa bangun, tekun bangkit, dan menemukan formula yang mengatasi risiko itu di kemudian harinya. Alhasil orang yang bertekun ini akan menemukan kesuksesannya. Komunitas IPM yang berkemenangan. Di sisi lain ada orang yang berhasil namun tidak berhasil memberikan arti penting tentang keberhasilannya. Apa art kita apabila kita melihat anak-anak kita mengalami kegagalan dalam studinya, terjebak dalam narkoba dan ikatan-ikatan yang mengikutinya? Apa arti keberhasilan kalau kita tidak pernah tinggal di rumah, tidak dapat menikmati kehidupan kebahagiaan di rumah, hidup kita diperbudak oleh uang? Apa arti keberhasilan kalau hidup Anda akhirnya diperbudak oleh uang, hawa nafsu yang kecil yang menghancurkan kehidupan kita? 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kesuksesan tanpa iman akan menjadi kehancuran besar, malapetaka. Mari kita lakukan segala sesuatu lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua orang ingin dan pasti mau hidup berkemenangan. Ibrani 10 ayat 38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan pada dengan iman kita pada Kristus. Komunitas IPM yang berbahagia, jangan berkecil hati karena engkau orang kecil. Apabila kita bersama Allah, walaupun kita dari kecil akan melakukan perkara-perkara yang besar, karena Allah kita besar. Untuk menghasilkan buah yang lebih baik, banyak orang menyambung atau melakukan stek terhadap
tanaman tertentu agar menghasilkan buah yang lebih baik. Apabila kehidupan kepada Tuhan, maka karakter-karakter ilahi juga akan mengikuti kita. Buah-buah ilahi akan nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita sambungkan, kita connecting hidup kita di dalam Tuhan. Maka buah-buah ilahi dan keberhasilan-keberhasilan yang dari Tuhan akan menyertai kita. Yesaya 60 ayat 22 berkata, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktu. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Artinya, Tuhan akan serius sehingga ini menjadi pengharapan iman kita. Jangan putus asa, jangan berkecil hati. Hai si kecil, karena Tuhan akan melaksanakannya bagi Anda dan saya. Mari kita perhatikan pondasi iman kita agar kita dapat meletakkan dasar yang benar atas bangunan kita, dasar Kristus. Beda seorang achiever dengan seorang loser adalah seorang achiever adalah bukanlah seorang yang tidak pernah gagal. Seorang achiever justru lebih sering gagal karena dia dan kebangkitannya itu disertai dengan pengetahuan baru, formula sukses. Tetapi seorang loser setiap kali mengalami kegagalan akan berkata, benar kan? Sudah aku bilang ini akan gagal, dan dia akan terjebak untuk tidak berani bangkit kembali karena pengalaman traumatis itu. Dia tidak belajar apa-apa dari kegagalannya, bahkan kegagalannya itu membuat pengalaman traumatis sehingga dia akan menyerah begitu saja. Sungguh sangat sayang, pengalaman yang begitu mahal, begitu berharga tidak dimanfaatkan untuk menjadi suatu motor kesuksesannya. Komunitas APM yang berkemenangan, ketahuilah orang sukses itu tidak selalu dimulai dari anak dari orang kaya atau orang pandai, tetapi adalah orang yang mau berusaha hasil. Di sisi lain ada orang yang berhasil namun tidak berhasil memberi arti keberhasilan itu. Marilah kita kembali ke dalam rencana Tuhan, dan dalam pengetahuan akan kebenaran, sehingga tidak ada yang menghalangi kita lagi untuk berhasil. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan konseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030.